itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau ke pihak ketiga. Kalau saya biasanya ke pihak ketiga, Bapak Ibu, sosialisasi. Nggak bisa saya lakukan sendiri ini. Karena biasanya yang punya link untuk menghubungkan kita dengan calon karyawan itu kan sosial media ya. Jadi kita bisa bayar sih ke orang. Misalnya ada Instagram yang dia followernya banyak, itu biasanya saya bayar itu, Coach. 20.000, 30.000 dia minta, oke, nggak ada masalah gitu. Kalau di Facebook biasanya gratisan sih, nggak ada yang bayar, jarang. Bisa juga sosialisasi ini dilakukan dari mulut ke mulut, misalnya informasi saja. Kalau misalnya Bapak Ibu biasanya rekrutmen dari keluarga misalnya atau tetangga itu boleh. Yang kedua adalah penjaringan. Ini seleksi. Kalau seleksi ini biasanya dilakukan kalau melalui proses interview. Ini tergantung ya, interview nanti Bapak Ibu atau orang lain. Karena kan memang sekarang ini ada perusahaan yang dia menjadi pihak ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu perlu karyawan nih. Nah, ada perusahaan yang dia menyediakan untuk karyawan itu. Jadi si karyawan nanti kontraknya ke perusahaan yang ketiga. Nah, kerja di perusahaan kita untuk berapa lama ada kontraknya. Begitu kontrak habis, Bapak Ibu udah langsung bisa memutuskan, nggak terikat lagi gitu. Nah, atau bisa melalui interview, Bapak Ibu yang interview gitu kan, atau ada timnya. Kalau saya kebetulan yang interview saya aja. Ya karena saya nggak ada kerjaan lain selain itu. Mau kerjaan apa? Paling jalan-jalan gitu kan. Ya, jadi interview udah menjadi tim saya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu bisnisnya makanan ya, kayak outlet gitu. Itu biasanya pergantian karyawan agak lebih cepat biasanya. Ada yang baru kerja seminggu keluar gitu, sebulan keluar, 2 bulan keluar. Ada yang udah setahun, 2 tahun keluar gitu. Jadi relatif setiap 4 bulan saya melakukan interview buat karyawan. Nah, yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan ini kayaknya nggak harus Bapak Ibu sih, bisa juga ke tim senior. Nanti begitu ngasih pelatihan dia dikasih bonus atau fee khusus gitu. Nah, yang keempat jangan lupa di kontrak perjanjian kerja ini untuk membicarakan masalah gaji dan bonus di sini. Ini tergantung juga sih ya, karena ada beberapa unit usaha saya sih nggak punya kontrak biasanya. Kita hanya sebatas omongan aja. Tapi di beberapa posisi yang dia penting dan berkaitan dengan pengendalian perusahaan itu harus dikasih kontrak dan perjanjian kerja. Agak lebih ekstrim lagi kalau mau lebih aman, misalnya ijazahnya ditahan kayak gitu. Itu lebih safe sih. Jadi dia nggak bisa misalnya ngambil uang perusahaan kayak gitu. Dan itu ada tertuang di kontrak pekerjaannya. Oke, next. Oke, untuk ini contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya langsung nyontohin deh di tempat saya gitu. Daripada bingung-bingung kan. Nah, ini ada ada saya gambarkan termasuk di Maps juga ya di Denah. Jadi tempat area bisnis saya. Ini tempat cuci mobil. Nah, alur pelayanannya begini nih saya bikin. Misalnya satu checkpoint kedatangan itu parkir mobil di angka 1. Ya. Nah, di operasionalnya sebenarnya didetailkan lagi. Yang dilakukan misalnya pemeriksaan unit dan lain sebagainya. Yang kedua adalah area cuci basah. Tadi saya nggak liatin gambarnya. Area cuci basah itu di siram misalnya atau di pembersihan, cuci salju dan sebagainya. Yang ketiga area pengeringan, yang keempat adalah parkir mobil kalau mobil sudah selesai dibersihkan. Ada juga kemudian alur untuk konsumen. Jadi konsumen tidak kita izinkan ke
angka 2 atau 3 misalnya. Itu kita kasih aturan kayak gitu. Kecuali untuk pengambilan mobil di angka 3 nggak apa-apa langsung. Nah, konsumen kita kasih opsi dia nunggu di ruang tunggu yang sudah kita sediakan. Atau saya punya kafe, saya suruh dia saya berikan opsi untuk datang ke kafe kalau misalnya mau yang indoor AC kan. Okay, next. Nah, ini adalah urutan langkah. Urutan langkah. Jadi poin penting yang lahir dalam penjabaran proses bisnis yang Bapak Ibu perlu ketahui, yang pertama adalah harus ada ruangnya. Jadi tempatnya di mana itu harus jelas dulu. Apakah ruangannya di rumah, atau di pabrik, atau di lapangan. Yang kemudian, yang kedua adalah ada urutan proses. Jadi ada 1, 2, 3, ada tahapannya. Mau dibikin flowchart juga boleh, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah tingkat kesulitannya. Yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan, dan yang kelima adalah ini masalah duit nih, HPP. Jadi di alur bisnis lah kita bisa ketemu HPP kita dalam bisnis itu berapa. Nah, ini checkpoint misalnya kayak gini ya. Saya bikin checkpoint, itu ada hitungannya. Misalnya pemeriksaan, pengamanan dilakukan oleh kasir, kemudian hitung biaya dan lain sebagainya. Di bawah ini ada angka 3, ini sebenarnya 3 menit. Oh ya, 3 menit. Jadi ada hitungan estimasi waktu. Misalnya dia harus menyelesaikan ini semua, tim saya itu 3 menit misalnya. Kalau lewat dari 3 menit itu sudah melanggar SOP. Berarti harus ada masalah biasanya gitu. Kemudian ada cuci basah sama Bapak Ibu. Dan kebetulan kita memakai 2 tim, 2 orang, 2 kru untuk nyuci mobil. Jadi ada yang kru 1, kru 2. Ini waktunya sekian, lain sebagainya. Jadi dari alur ini, itu nanti ketahuan misalnya berapa menit proses itu semuanya berlangsung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis produksi misalnya, berapa lama misalnya dari pengupasan, misalnya keripiknya, bisnis keripik, mengupas kentangnya berapa lama, itu harus dijabarin tuh. Misalnya dapat 100 kilo itu bisa dikupas dalam waktu misalnya 3 jam misalnya, saya nggak tahu. Tapi misalnya begitu. Artinya ketika ada karyawan baru, dikasih 100 kilo, dia ngerjain 6 jam, berarti kan dia kelamaan tuh ya, perlu di training lagi. Jadi ada batasan. Untuk urutan langkah operasional bisnis harus dijabarkan hingga detail, sehingga bisa dijadikan SOP. Penjabaran langkah ini dilakukan untuk melihat berapa orang tenaga kerja yang diperlukan dalam implementasi rancangan bisnis. Oke, mohon maaf kok saya terlalu semangat menjelaskan, jadi suara saya keras-keras nih. Nggak tahan ternyata tenggorokan saya. Ya, itu teman-teman sekalian. Nah, ini adalah beberapa poin yang saya ingin ingatkan. Pertama adalah teman-teman harus terus belajar, karena sebenarnya materi ini adalah pembuka yang menentukan berjalan atau tidaknya hasil bisnis teman-teman adalah teman-teman sendiri. Yang kedua adalah bangun tim. Jangan paksa diri untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi belajar untuk menyelesaikan masalah bersama tim. Ya. Kita tahu bahwa misalnya untuk masak menu A itu kita yang paling ahli gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau membangun tim, itu harus ditahan tuh. Jangan. Yang paling penting adalah supaya tim ini bisa mengerjakan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan buru-buru untuk turun tangan. Yang ketiga adalah bangun budaya mencatat. Jadi mau dicatat di HP boleh, atau ditulis. Karena fitrahnya manusia adalah pelupa. Untuk itu selalu catat setiap insight yang teman-teman dapatkan. Catat ide-ide inovatif yang terlintas ya, jangan biarkan terbuang sia-sia. Yang keempat adalah belajar bertanggung jawab. Bisnis teman-teman adalah milik teman-teman sendiri. Tidak ada seorang pun di luar sana yang lebih peduli dengan bisnis kita selain diri kita sendiri. Yang terakhir adalah, ini yang paling penting, fokus pada profit.
Bisnis terbaik adalah bisnis yang menghasilkan profit dan bermanfaat. Fokus pada profit bukan masalahnya. Jadi kalau ada outlet jualan teman-teman, itu rugi. Udah 3 bulan, 4 bulan nggak bisa dibaikin, tutup aja. Jangan disayang-sayang. Ya. Banyak itu teman-teman saya yang sayang gitu. Bisnisnya ini udah bagus, tapi rugi 3 bulan. Masih dipertahanin, udah tutup aja lah. Ngapain lanjutin. Oke, itu tadi. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Coach Easy Ya, sebagai moderator. ya. Terima kasih Coach Rion ya, yang sudah menyampaikan materinya tadi komplit sekali ya, sampai beliau memberikan contoh juga di bisnis beliau langsung gitu ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, mungkin boleh satu pertanyaan aja, silakan dari rekan-rekan. Ada yang mau bertanya? Untuk absen tidak ada ya, jadi absennya dari tugas ya, jadi tugasnya dikerjakan, maka itu dianggap hadir. Itu saja mungkin. Ada lagi yang mau bertanya, boleh satu orang? Karena kita akan lanjut ke materi level berikutnya. Boleh sambil penutup, Coach. Last ini, statement terakhir boleh? Dari Coach Ari mungkin ada penutup? Atau mau memaparkan tugas dulu boleh? Ya, Coach, mohon izin ini tugasnya tadi saya belum sampai. Mana tadi, Coach? Udah kelihatan, Coach ya? Baru linknya mungkin sebelumnya kali ya. Oh iya. Untuk linknya nanti kita yang bantu share, Coach. Mungkin dijelaskan tugasnya aja. Oke. Eh, tugasnya ini untuk membuat flow dan struktur organisasi bisnis. Tapi kok nggak muncul ya, Coach? Oh, di stop screen dulu mungkin, Coach. Oh, stop screen dulu ya. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Baik, ini teman-teman untuk tugasnya. Ini tugasnya untuk teman-teman sendiri ya. Ya, artinya sebagus apa tugasnya dikerjakan itu sebenarnya akan bertimbal balik pada teman-teman sendiri. Tugasnya cuma dua aja, buatlah flow bisnis dan juga struktur organisasinya. Mungkin ya lebih ribet flow-nya ya, panjang nanti coach, karena tergantung bisnisnya apa. Tapi kalau struktur bisnis kayaknya sederhana, pakai flowchart aja nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, jadi tugasnya sederhana tapi tidak mudah ya. Jadi bisa rekan-rekan nanti menerjemahkan alur bisnisnya masing-masing mungkin dari awal hulu gitu ya, bagaimana bahan baku masuk gitu ya, sampai kemudian bahan baku keluar gitu ya, atau bahan jadi ya, bahan jadi keluar. Nah, itu mungkin nanti bisa dibuat sebagai alur yang apa namanya yang utuh gitu ya dari Ya, flow betul bisnis coach. tersebut. Nah, itu mungkin jadi bisa juga nanti jadi panduan untuk tim agar tanpa ada kehadiran kita pun mereka bisa berjalan mengikuti flow tersebut begitu ya. Mungkin ada satu pertanyaan nih Coach sederhana aja, apa tips rekrut tim mungkin gitu ya? Mungkin dari Coach Ari pernah ada pengalaman untuk rekrut tim itu bagusnya gimana Coach? Silakan. Eh, tipsnya apa ya? Mungkin harus Karyawan sevisi ini gitu Coach atau ada aturan tertentu mungkin. yang penting sih sebenarnya cocok sih coach ya. Cocok ya? Eh, iya, cocok aja. Karena kayak karyawan itu kan sebenarnya kita bukan cari yang hebat, bukan cari yang pinter ya, tapi yang cocok sama si owner biasanya.
kalau dia bersinggungan langsung sama owner. Karena kalau cari yang pinter, bisa jadi nanti lebih pinter daripada bosnya, dia minterin, dia Jadinya ngatur minterin sendiri, ya. dia inovasi sendiri, improvisasi sendiri keluar dari SOP gitu. Tapi kalau misalnya dia cocok, biasanya dia ngasih apa namanya saran, Pak ini sebaiknya kayak gini Pak ini sebaiknya gini ya. Itu kemudian baru kita jadikan acuan SOP baru misalnya bisa. Apalagi kalau sekarang ini tantangannya coach adalah karyawan ini kan ada yang gen milenial sama yang gen Z ya. Dan dua gen ini kan hampir berbeda jauh gaya gaya hidupnya ya. Kalau gen Z ini dia pingin kerjanya sederhana, kemudian cepat, bisa main HP, gajinya besar. Nah, kalau yang gen milenial biasanya agak lebih tangguh, tapi beda kekurangannya adalah secara usia dia sudah tinggi biasanya. Usianya udah 30 gitu kan. Oke, ada lagi? Ya nggak apa-apa, saya juga punya karyawan banyak Gen Z. Aduh. Karena Ya, bagaimanapun kalau Gen Z ini kan secara gaji bisa lebih rendah ya Bapak Ibu ya. Ya saya jujur aja ya. Karena kan kita juga sebagai pengusaha kita cari di mana tim itu bisa kita bayar dengan bayaran yang murah tapi dengan benefit maksimal kan gitu ya. hemat kos ya, Maka Coach. kita ya. Saving cost. Iya, iya. Karena itu realita yang harus kita hadapi gitu kan. Apalagi ketika bisnis kita lagi drop gitu kan. Kadang-kadang banyak pelaku usaha ketika bisnisnya lagi drop kan dia nggak tega untuk mengeluarkan karyawan kan. Padahal karyawan itu udah kosong posisinya, yang nggak perlu lagi kayak gitu. Tapi karena ada orang, dia perlu hidup, dia perlu makan, kita kasihan gitu. Akhirnya mau nggak mau harus tetap dipekerjakan gitu. Akhirnya jadi beban perusahaan. Nah, orang-orang yang kayak gini kan kita harus jaga nih, bagaimana supaya angkanya tetap aman. Makanya kemudian permainan di gaji itu biasanya gaji pokok, ada uang transport, ada bonus, dan lain sebagainya. Allah Allah misal, silakan Coach Sisi. Ada lagi pertanyaan? Siap. Cukup mungkin Coach, Bagus. ada closing statement mungkin pesannya buat rekan-rekan peserta. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan materi saya. Eh, Alhamdulillah, saya diberikan keluarga yang baik, yang sehat, dan pada kita semua juga tentunya punya keluarga masing-masing. Jangan lupa bisnis kita itu penting, tapi jauh lebih penting adalah hidup kita dan keluarga kita. Gitu. Jadi bisnis adalah sarana bukan tujuan. Jangan lupa untuk memperbaiki diri kita dan hidup kita boleh lebih baik. Dan insya Allah kalau misalnya kita lebih baik, bisnis kita akan ngikutin jadi lebih baik juga insya Allah. Itu saja Ya, Coach. ya, jadi ingat inilah ya lagunya ya. Harta yang Apa itu? paling berharga Oh iya, adalah oh iya ada keluarga. lagunya. Oke, Keluarga thank you Cemara ya. Coach Ari ya atas waktunya dan sharingnya pada hari ini luar biasa sekali. Semoga sehat selalu, semoga berkah rezekinya, usahanya dan semuanya ya. Dan Coach Ari rekan-rekan berada di grup ya, jadi teman-teman yang masih mau lanjut diskusi juga dipersilakan pakai di grup. Tenang aja, foto bareng itu udah agenda wajib, jadi nggak perlu diingatkan. Jadi silakan rekan-rekan yang mau on cam boleh ya untuk kita foto bersama untuk bahan dokumentasi yang nanti akan di-up di sosial media. Silahkan sebelum kita tutup ya. Yuk, yuk kita on cam dulu 1 menit. Oke, untuk tugas dan link pengumpulan tugasnya nanti akan dibagikan via grup gitu ya. Untuk hal-hal yang lainnya juga termasuk materi nanti juga akan disebar oleh admin untuk rekamannya. Jadi Zoom ini sudah direkam, nanti di-upload dulu di link kami, nanti baru kami bisa sebarkan. Karena paralel nih dengan materi-materi level lain, jadi mohon izin untuk hari ini tugasnya nanti dulu mungkin besok gitu ya, baru saya kirimkan untuk tugas dan link pengumpulannya. Silakan teman-teman nanti berdiskusi juga via grup ya. Oke, dalam hitungan ketiga silakan berikan senyuman yang terbaik ya. Siap? Sebentar, masih silau. Satu, bentar, kok silau ya? Sebentar. Ini mungkin agak diredupkan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan selama sesi Zoom. Terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di grup. Semoga bermanfaat atas materinya. Thank you juga Coach Ari atas waktunya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Zoom-nya ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih.